Salam Sri Rahayu Nuswantoro. Di kesempatan kali ini sedikit saya ingin membahas tentang dunia, terutama dunia teknologi. Lalu apa kaitannya dunia teknologi dengan kondisi saat ini? Kita paham bahwa saat ini pandemi, ya kan, akibat pandemi COVID-19 kita dipaksa untuk segala aktivitas itu dilakukan di rumah atau dengan model atau sistem work from home. Lalu apa kaitannya work from home di sini dengan apa yang ingin saya sampaikan? Jadi kembali lagi, ini sebuah era, kalau boleh dikatakan new era baru, peradaban baru. Kita masih ingat bahwa dunia ini, ya kan, dunia ini diciptakan dengan teknologi, dengan ilmu. Tentu semuanya berasal dari Tuhan. Ilmu, karena semua ilmu itu berasal dari Sang Maha Pencipta. Di hadapan Anda ini ada komputer. Setelah revolusi industri, kemudian revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi di era tahun 80 ke sini ya, 86, 88. Komputer mulai diperkenalkan. Sebenarnya komputer ini dulu sudah lama sekali ya, mainframe. Kalau dulu yang disebut mainframe atau komputer server induk. Dulu satu ruangan, satu rumah full itu berisi tentang sistem atau peralatan-peralatan mekanik yang akhirnya setelah berkembang hingga menjadi sebuah sistem komputer. Ini peralatan teknologi canggih. Kemudian berkembang lagi ya kan menjadi smartphone atau katakanlah telepon cerdas pintar. Dulunya kita berkomunikasi dengan menggunakan HP dengan suara saja, ya kan, SMS-an saja. Sekarang kita sudah bisa berkomunikasi, kita melalui video conference, video call, ya kan. Itu sudah bisa berkomunikasi karena teknologi itu tadi. Lalu fungsinya apa teknologi? Nah, fungsinya kita diberi kemudahan. Jadi dikatakan ilmu itu memudahkan. Dengan ilmu kita diberi kemudahan untuk melakukan aktivitas kita, menjalani kehidupan ini di seluruh bidang. Makanya tidak salah ketika era itu bergulir, kemudian di dalam satu kutipan bahwa dan demi masa dari wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inti dari wal asri di sini adalah dan demi masa bertakwa. Di mana inti takwa itu adalah bahwa ketakwaan kita meliputi seluruh apa yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan, baik itu yang materi, non materi, kemudian ilmu pengetahuan, ilmu agama. Itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakannya, atau kita merawatnya sebagai satu yang bisa menjadikan satu keberkahan, bukan satu musibah. Ya, jadi seperti itu. Lalu apa yang menjadi fokus utama saya? Jadi saya kembali ingatkan bahwa semenjak revolusi industri, kemudian revolusi ilmu pengetahuan, kehidupan, dan teknologi, muncullah dunia komunikasi yang multidimensi. Dalam arti multidimensi, kita tahu bahwa dengan menggunakan peralatan smartphone kita bisa melakukan ya kan komunikasi secara langsung, live langsung, dengan menggunakan video call. Jadi kita langsung real time dalam arti saya nelpon saat ini dengan mungkin rekan saya, saudara saya, kita bisa langsung tahu keadaan sesungguhnya. Dengan komunikasi itu memperdekat jarak, kemudian mempermurah biaya. Makanya di dalam penggunaan teknologi, terutama karena kita ini masuknya kepada aplikasi yang berbasis sosial, media sosial, kan media publik sosial. Nah, itu berbasis sosial. Jadi kalau inti sosial, kita kembali kepada satu amaliyah, ibadah amaliyah. Makanya di sini pemerintah pun menggunakan program yang bersifat sosial, amaliyah, makanya disebut media sosial. Karena di sini
Kalau kita dulu masih ingat menggunakan telekomunikasi mungkin interlokal, sambungan langsung internasional, itu kan kita pikul sendiri, biayanya mahal. Untuk berbicara mungkin berjam-jam itu bisa ratusan ribu. Tapi sekarang mungkin kita bisa lihat di dalam paket-paket tertentu, ya kan, paket-paket kuota tertentu kita bisa melakukan video call, ataupun bahkan sekarang dengan model full kuota kita bisa melakukan mungkin 2 jam 3 jam untuk video call itu dengan biaya yang murah. Video call loh, kalau dulu kan kita hanya bicara dengan suara saja, sekarang video call. Nah, lalu kenapa saya bahas di sini tentang teknologi? Kita ingat bahwa ketika saya dulu diajarkan pertama kali tentang komputer, Allah menciptakan manusia itu dipenuhi dengan diberikan beberapa perangkat seperti otak. Otak di sini di dalam dunia komputer itu adalah manusia ini komputer ini implementasi pengembangan, ya kan, pengembangan dari manusia mempelajari bahwa di sini pun akhirnya teknologi bisa mengupgrading atau mengaktualisasi peralatan-peralatan menjadi layaknya manusia. Nah, ini ada beberapa hal nanti yang akan kita sampaikan. Kalau kita memahami kepada sistem komputer hingga sampai yang paling pintar, yaitu muncullah teknologi robot. Kan sekarang kita sudah bisa melihat ya informasi-informasi tentang dunia teknologi, bagaimana robot itu seperti boneka yang mirip, bahkan kalau dikatakan seperti patung saja, replika patung itu seperti mirip gitu. Itu belum hidup. Dan kita lihat bahwa teknologi sekarang bisa menciptakan film-film seperti Jurassic Park, ya kan? Bagaimana Jurassic Park itu menggunakan sistem komputer yang dikendalikan, yang diprogram, ya, itu berupa robot raksasa, itu bentuk makhluk purbakala itu menggunakan sistem komputer. Bukan berarti kita ingin menyaingi Tuhan, tetapi di situ kita mempelajari bagaimana Tuhan memberikan ilmu pengetahuan. Nah, lalu konteks yang ingin saya tekankan di sini bahwa dan demi masa tadi, suatu ketika peradaban itu akan terus berkembang, maju, muncullah teknologi komputer. Pada dasarnya komputer adalah implementasi dari sistem yang ada dalam tubuh kita. Ada otak, ya kan, otaknya apa? Prosesor pun dibagi di situ, ada main prosesor seperti di kepala kita. Itu kalau dikatakan CPU, Central Processing Unit, seperti otak atau kepala manusia, Central Processing Unit. Nah, bedanya di sini tidak ada hati gitu, nggak punya hati. Itu kalau sistem komputer seperti robot itu pun nanti diprogram. Jadi robot, makanya kemudian muncul ada robot message robot, itu robot yang bisa midget, itu sudah dirancang untuk feel like ya kan gitu. Jadi human feels gitu. Jadi perasaan yang like seperti perasaan manusia diprogram sudah melalui sinyal-sinyal impuls-impuls yang dikirim. Ini kalau kita berbicara tentang perkembangan revolusi, kemudian masa yang terus berganti. Nah, kemudian dan demi masa itu takwa kita meliputi apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Nah, takwa itu tidak hanya berwujud kepada ibadah yang utama atau ibadah penyembahan kepada Tuhan, tetapi meliputi seluruh unsur ciptaan Tuhan, apapun yang diciptakan Tuhan. Makanya muncullah teknologi ilmu pengetahuan untuk mengatur, untuk memudahkan. Seperti itulah sistem, seperti itulah aturan untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Atau contohnya sekarang birokrasi, tadinya kita lama mengurus surat-surat, harus datang, ya kan? Kemudian kita diberi online system, ya kan? Online single system itu salah satu contoh. Kita hanya dari rumah saja kita bisa melakukan online system untuk kepengurusan segala sesuatu. Maksudnya apa? Nah, ini tentu kita tahu bahwa dengan online single system, kalau dikatakan kita online sistem online, itu kita dipermudah. Sebagai contoh kasus pandemi COVID. Seandainya kita istilahnya dalam masa pandemi COVID itu kita katakanlah keluar, kalau memang istilahnya COVID itu memang kita tahu selama hampir 2 tahun kita diberlakukan masa darurat,
semi lockdown, bahkan itu kan untuk melindungi jika memang benar-benar, dan kita tahu semuanya kan, kita harus berada di dalam rumah, tetapi kita tetap bisa bekerja, ya kan? Kita bekerja, kita bisa belajar, kita bisa mengajar, bahkan yang bersifat industrial pun, manufaktur, bisa dikendalikan dari rumah. Kalau dulu saya ingat ya, pada waktu kita menggunakan PC body itu kita menggunakan sistem jaringan, jadi kita berada di manapun kita bisa mengendalikan alat yang ada di pabrik. Kalau dikatakan waktu saya dengan seseorang rekan sekaligus pengguna atau pelanggan kita di dunia teknologi, waktu kita bekerja atau kita bicara di luar kantornya, dia bisa menggerakkan telepon kantor, ya kan, yang dulu model teleponnya kan bisa otomatis gitu loh. Kemudian dia bisa mengontrol lewat kamera CCTV dari tempat saya berada pada waktu itu gitu. Dia bisa lihat di sana, seret. Jadi dia bisa ngontrol, saya bisa ngontrol, Mas, seperti beliau katakan. Jadi peralatan PC body, makanya saya pesan PC body waktu itu untuk komunikasi. Saya di luar kantor saya bisa menggerakkan mesin pabrik tanpa mereka harus tahu gitu. Tapi semuanya ada remote access, remote control, ya kan. Jadi itu remote jarak jauh. Nah, itu sistem semakin berkembang, makanya muncullah work from home. Lalu kaitan dengan kondisi pandemi COVID. Kalau kita kembali kepada beberapa tahun yang lalu sebelum era Millennium Bug, kenapa disebut Millennium Bug di tahun 2000? Di situ ternyata ada kerancuan sistem numerical logic proof 0101. 01 itu berarti kalau di dalam angka itu 1 ada isinya, 0 itu kosong, antara plus negatif, kemudian kosong dan isi, ya kan, digital itu. Kemudian berubahlah sistem itu ketika 1999 ingin ke 2000, semua berubah angka itu. Angka ini kan otomatis dasarnya 1 sampai 9 ya, 1 sampai 9 itu berisi 1, isinya 1, 2, 3 sampai 9, kemudian 0 kembali. Begitu 20 dia tidak bisa, belum refusion, belum melakukan transformasi. Makanya di tahun 2000 itu, perjalanan 21 tahun dari 2000 itu kita melakukan transformasi fusion. Jadi gimana ya, usaha kalau dikatakan di ini, jadi salah satu usaha untuk melakukan fusi besar-besaran, fusi transformasi besar-besaran selama 21 tahun ini hampir mencapai titik. Dikatakan kita sudah bisa berkomunikasi jarak jauh, kemudian kita bisa memperdekat jarak, mempermudah. Nah ini kalau dalam konteks ilmu agama, kita ingat pada waktu saya ditanya oleh guru ngaji kayak saya, almarhum Pak Kiai itu, bagaimana menurut Mas teknologi? Ya kalau kita berbicara masalah ilmu pengetahuan, ilmu itu kan sumbernya adalah Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu sekarang konteksnya apa? Kalau Pak Kiai mengatakan kepada saya haram atau halal, itu kan ilmu murni dari Allah. Kalau kita menggunakan dengan baik, yaitu nanti halal. Bahkan dianjurkan kalau digunakan untuk jelek itu haram, bahkan tidak boleh. Jadi kalau saya Pak Kiai ditanya mengenai, menurut saya, kalau saya berdasarkan dari pesan Nabi, ya memperdekat jarak silaturahim. Saya ambil sebagai nas, dalil akli, dalil naklinya adalah pesan Nabi, kita menyambung tali silaturahim. Kita berada dalam satu posisi yang jauh Pak ya, karena mungkin satu kondisi, karena jarak jauh, biaya yang mahal, kita berpikir tentang ekonomi, kemudian diciptakanlah ya kan Facebook dulu yang dibahas pada waktu tahun 2010 atau 11 itu kan, MUI Jawa Timur, wilayah Jawa Timur dulu di media mengklaim Facebook itu haram gitu. Nah kita, karena waktu itu saya belajar di pondok pesantren, saya ditanya, karena dulu basic pendidikan saya adalah ilmu komputer, akhirnya saya bicara, kalau saya mengacu kepada sunnah Nabi, yaitu tali silaturahim, maka teknologi sekarang itu membantu kita akan memperdekat jarak tali silaturahim. Itu belum ada video menjalin tali silaturahim, memperdekat jarak, mempermudah. Jadi kita istilah tali silaturahim kita jadi dekat, kita jauh, kita bisa biayanya mahal, kita bisa video call, bagaimana kondisi keluarga ini, ini keluarga saya saat ini, Pak, Bu, Mas, Mbak, Le, Pak D kan.
Itu saya contohkan Pak Kiai, ada Pak Kiai. Dan kebetulan kita karena beliau penasihat MUI di wilayah 3 Jawa Barat, beliau selaku penasihat MUI tentu akan memberikan nasihat kepada fatwa MUI menjalin tali silaturahim, memperdekat jarak, mempermudah. Jadi kita setelah tali silaturahim kita jadi dekat, kita jauh, kita bisa biayanya mahal, kita bisa video call, bagaimana kondisi keluarga ini, kondisi keluarga ini keluarga saya saat ini, Pak, Bu, Mas, Om, Mbak, Le, Pak D, kan gitu. Itu saya contohkan Pak Kiai, ada Pak Kiai. Dan kebetulan kita karena beliau penasihat MUI di wilayah 3 Jawa Barat, beliau selaku penasihat MUI tentu akan memberikan nasihat kepada fatwa MUI di Jawa Timur, makanya beliau pun meminta pendapat. Pada waktu itu saya yang dimintai pendapat karena mungkin beliau memiliki pandangan tersendiri tentang diri saya. Jadi itu satu yang menjadi basic. Kemudian kenapa teknologi itu harus kita jaga, kita rawat, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, apalagi di dalam masa pandemi COVID. Ada satu lagi tambahan. Sekarang kembali kepada sang pencipta atau sang pemilik. Kalau istilahnya kita ingat teknologi komputer itu dulu kita menggunakan sistem operasi. Sistem operasi itu aturan-aturan yang bisa mengendalikan peralatan itu. Kita ingat bahwa Windows yang dikeluarkan oleh Microsoft, yang dimiliki oleh Bill Gates pada waktu itu tahun 2000-an atau tahun 99 itu masih belum menggunakan basis SOHO atau Small Office Home Office. Nah, ini ada kaitannya dengan WFH, makanya dikatakan wajar jika akhirnya di sini Bill Gates pun memiliki beberapa indikator kan gitu. Karena dengan SOHO Small Office Home Office dulu Bill Gates berusaha bahwa dengan teknologi kita bisa mengendalikan atau rumah kita small office bisa menjadi satu kantor kecil. Home office, small office, kita membentuk kantor kecil di rumah. Nah, ini ada satu revolusi. Ini sungguh sangat panjang lebar, tetapi di sini dengan small office maksudnya mempermudah kita. Jika suatu ketika mungkin para pemilik usaha dalam satu kondisi tidak bisa langsung hadir atau tidak bisa langsung datang ke kantor, dia bisa melakukan kendali melalui jarak jauh. Di mana small office, kantor kecil, bisa di mobil, bisa di warung. Itu konsep small office, dan itu sudah dipakai saat ini untuk mengatasi pemasaran, pelayanan sistem pemasaran seperti Grab, kemudian GoFood, dan lain. Kita bisa hanya memesan dari rumah, bahkan kita bisa jualan dari rumah, barang kita antar. Nah, makanya dulu pada waktu saya berada di satu perusahaan kemudian memasang konsep sistem jaringan menggunakan komunikasi sistem ini, kita bisa, pada waktu saya mencontohkan di percetakan. Karena kita kantornya di atas, otomatis kita tidak bisa langsung berkomunikasi dengan klien kita, pengguna jasa kita di bawah, di lantai bawah dasar, di front office. Nah, kita langsung menggunakan video, jadi kamera langsung kita bisa berkomunikasi. Saya umumnya di lantai atas, kemudian ada klien saya yang saya akan bisa bertemu dengan Pak A. Oh ya, di atas, berapa, tunggu. Nah, kita langsung bisa disorotkan seperti ini, kita bisa komunikasi. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Nah, tolong Pak di bawah di situ nggak apa-apa, gini. Nah, dulu saya gunakan waktu digital printing ya, percetakan. Di percetakan, jadi kita memasang itu di perusahaan percetakan. Seperti dulu adalah salah satu itu pun kita bisa kontrol. Jadi kita di lantai 3 mungkin, kemudian customer kita, klien kita berada di lantai 1, kita bisa komunikasi dari atas. Oh Pak, ada apa? Ini ada kesalahan di sini. Oh coba Pak, Bapak sorot kesalahannya. Oh ya Pak, kita perbaiki untuk setting desainnya dari atas langsung. Itu mempermudah. Atau karena dulu beliau belum tahu, kita bisa dari rumah gitu. Jadi bisa video call, kemudian kita umpamanya ini cetakan gitu, ini cetakan salah gitu loh, ini cetakan, kita dari rumah bisa langsung komunikasi dengan mungkin katakanlah pelanggan kita, atau pelanggan bisa dengan kita sebagai penyedia jasa, langsung bisa kita kontak. Oh ini salah, ada ini bentuknya gini, harusnya gini. Nah, ini sebagai salah satu contoh implementasi mempermudah pekerjaan kita. Apalagi kalau mengingat seperti kemarin ada pandemi COVID, kita tidak boleh datang, pesan makanan bahkan harus online, GoFood, ya kan. Nah, itu memang bisa mengantisipasi permasalahan yang ada, memperkecil resiko. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebab kemudian muncul lagi kemarin
kabar-kabar tentang varian-varian yang lain. Nah, dari sini kembali lagi bahwa akan saya tekankan, Bill Gates mengatakan nanti suatu ketika akan muncul ini, kemudian akan muncul ini, ya, karena Bill Gates sendiri sudah memiliki konsep SOHO, small office, home office gitu. Konsep itu dipakai, implementasinya work from home gitu. Kita bisa menjadikan rumah kita kantor, bisa kita menjadikan tempat manapun sebagai kantor untuk melakukan kontrol apa yang menjadi kegiatan usaha kita. Itu sebagai contoh. Jadi disinilah teknologi itu berperan. Komputer kemudian menjadi HP yang saat ini saya gunakan yang untuk merekam, ya kan, itu kita bisa siaran langsung, istilahnya home broadcast, kemudian ada podcast. Kita tidak perlu kantor besar, karena mungkin semua ini tentu ada alasan yang mendasari. Kenapa harus ada home broadcast, kemudian home office seperti SOHO-nya Microsoft dulu, ya kan, untuk mengambil sebuah keputusan yang strategis, ya kan, yang penting, yang saat itu harus diambil segera. Jadi kita mungkin dalam satu kondisi yang berbeda jauh dengan kondisi kantor kita bisa mengambil kebijakan strategis untuk menentukan langkah selanjutnya. Kalau harus nunggu kita datang, umumnya kantor kita di Amerika, harus datang ke Indonesia dulu, mungkin penerbangan katakanlah 1-2 jam penerbangan, kita bisa 2 jam, tapi menunggu 2 jam itu mungkin kalau keputusan itu genting harus evakuasi sekarang, ya kan, jangan nunggu 2 jam. Ya kalau kita nunggu kita datang kemudian evakuasi, hancur gitu. Berapa banyak nyawa yang akan jadi korban. Ini dalam hal mengatasi bencana. Jadi komando sistem bisa dilakukan melalui jarak jauh dengan komunikasi online, sistem online yang aktual, up to date, yang real, ya kan, real condition, real time condition. Makanya di dalam komputer ada RTC clock, real time condition, kondisi jam saat ini. Itu dipakai di dalam otak atau di mainboard. Mainboard itu papan otaknya komputer, ada namanya sistem clock, real time clock, RTC system. Itu kalau sistemnya, kalau baterainya habis, ya kembali lagi ke tahun yang dulu. Makanya baterai itu selalu dicek supaya jam, tanggal, semuanya selalu mengikuti waktu yang berkembang. Ya, jadi disinilah implementasi teknologi. Kalau kita memandang teknologi itu dari sisi yang positif, maka itu bisa menjadi positif, atau kita menggunakan untuk positif, itu menjadi positif. Kalau teknologi itu digunakan untuk, ya katakanlah sesuatu yang tidak positif, akan menjadi suatu kejahatan yang tidak positif. Seperti orang memegang pisau kalau dipegang oleh seorang koki, dia akan menjadi alat yang begitu bermanfaat untuk membuat satu menu masakan yang enak, lezat. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh seorang pembunuh, nah, pemirsa bisa asumsikan sendiri. Jadi itu saja, bahwa Allah menciptakan, kembali lagi kepada konsep kita manusia berketuhanan, bahwa Allah menciptakan ilmu dan pengetahuan, dan Allah menciptakan jiwa dan raga. Raga harus dijaga, jiwa harus dirawat, itu supaya apa? Supaya seimbang. Makanya doa Kanjeng Nabi pun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita selalu bisa melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, ya kan, kebaikan hasanah dunia, kebaikan dunia. Kebaikan itu ya berupa amal ibadah, bisa juga amaliyah yang lainnya, hartanya, ilmunya, atau apapun, itu kebaikan. Kemudian itu dibuat untuk kebaikan supaya kita terhindar dari api neraka, ya kan, dijauhkan dengan ilmu itu tadi, dengan ilmu tentunya, dengan ilmu. Jadi itulah apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua, dan bagi saya merupakan suatu hal tersendiri, merupakan pesan amanah yang harus saya sampaikan. Sudah saya sampaikan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, dan ada kata-kata yang kurang pas dengan apa yang saya sampaikan. Saya sebagai manusia pun tidak luput dari kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia selalu ada kesalahan yang kita sadari atau tidak, ya, yang kelihatan atau tidak. Kita pasti memiliki kesalahan, kita pasti memiliki dosa. Karena saya juga bukan orang suci, maka saya berusaha untuk menjadi orang yang baik sampai di akhir hayat saya nanti.
supaya husnul khotimah. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, salam persatuan, salam kita hebat, salam Sri Rahayu Nuswantara.